Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga BRPT, keempat MDKA, kelima Pegas, keenam Antam, ketujuh Inco, dan kedelapan Tins. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus dari solusi pertama di zona hijau dan akhirnya ditutup menguat 0,37% ke harga 6.675. Transaksi hari ini ada di 14,4 triliun dan asing kembali net buy di 327 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG ini ada tarikan ya. Kalau dilihat tutupannya bukan di 6654 tapi di 6675. Kalau di 6675 berarti harga tertinggi hari ini 6679 ya. Jadi candlenya kalau pembukaannya di 6667 berarti candle hari ini hijau ya. Jadi ini bisa aja menjadi swing low-nya. Jadi sudah terbentuk swing low-nya. Nah, dan juga kan IHSG ini uptrend. Jadi tetap besok itu ada peluang dia lanjut uji sekitaran 6.700-an. Ini ya, 6.700 6.710. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Gambarannya tetap bagus ya. Jadi November sisa 2 minggu lagi dan kalaupun turun ya bisa aja nggak sampai lagi 6.500 karena ada candle hijaunya ini di tanggal 16 November. Ya bisa aja penurunannya tuh malah maksimal di 6.600 sampai 6.610. Kalaupun turun bisa aja nanti IHSG malah konsolidasi di range harga ini. Ini kan terlihat. Nah ya, jadi area supportnya tuh di 6.600 sampai 6.610. Jadi tektokan aja di area ini sampai momentumnya. Kalau memang IHSG mau bullish Desember dia breakout. Nah, minggu terakhir mungkin breakout ya 6.700. Jadi perlu kesabaran 1 minggu ke depan ya, mungkin masih tektokan sideways ya jadi area ini. Cari aja mampatin, bisa cuan bungkus. Kalau mau simpan saham-saham big cap LQ45 yang masih di area bottom ya kumpulin aja dulu. Yang penting sabar dan harus punya trading plan. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,78% ke harga 550. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Medco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco masih konsolidasi dan gambaran saya masih sama. Medco bergerak di area base-nya itu support 540 dan resisten sekitaran 580. Tapi ada resisten minor di 560 ya. Tapi ya lebih bagus resistennya ya di 580. Jadi ini peluangnya masih bagus. Semoga aja 1-2 minggu nanti dia konsolidasi pelan-pelan naik. Kalau dia terus membentuk lower high, higher high ya bisa konfirmasi Desember uptrend ya. Yang penting jangan membuat low baru di bawah 540. Kalaupun maksimal penurunan 520 lebih dari itu berarti rusak sudah pergerakan Medco ya. Secara gambaran ada peluang bisa turun lebih dalam ya. Harusnya 540 ini dijaga kalaupun buat swing low, tapi harus ditarik naik paling 1-2 hari di bawah 540 harus naik ya kalau mau aman untuk Medco. Jadi risk rewardnya juga masih bagus nih, targetnya minim 16%. Kalau cut lossnya ya paling 9% lah, di bawah 500 di 498 bisa. Kalau mau kasih toleransi di sekitar 498 sampai 496 ya, cut lossnya sekitar 10% dan rewardnya 16%. Jadi 1,5-nya. Apalagi nanti kalau Medco ini confirm breakout 640 udah target akhir tahun semoga tercapai 750. Ini potensi upset sampai 36%. Mungkinkah? Ya semoga aja. Dan juga masih ada gap yang menganga di 720. Ya ke 720 aja dulu. Dia nyentuh gap 30%. Risk rewardnya 1:3. Jadi menarik lah. Yang penting sabar aja kalau mau simpan saham Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua ada Elsa yang hari ini ditutup di harga 300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Elsa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa di area 300 ini juga masih dalam pembentukan, bisa dibilang handle ya. Bisa seperti ini nih. Ya kalau saya lihat ya ini area handle-nya apakah di atas sini 340 enggak 330 ini. Jadi pelan-pelan ini risk reward-nya juga menarik nih.
minim 10% dan cut lossnya juga tipis saja nih sekitar 5%. Jadi 1/2 cut loss saja kalau dia tutup di bawah 300 di 290 atau 286, 288. Ya, dan harusnya kalau memang arahnya ke atas, maksimal pun paling nyentuh tarik lagi ya. Palingan nyentuh 300 ditarik naik. Dan itu kemungkinan juga besok ada potensi technical rebound, tapi rebound terbatas sepertinya masih ya paling 310, 312 naik sekitar 2-3%. Kalau mau coba di trading kan juga nggak masalah, fast trade aja. Kan ini di dekat support, tinggal cut loss kalau dijebol 290. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, MACD-nya juga masih mengarah ke bawah ya, tapi mulai menyempit. Kalau besok rebound ya harusnya MACD-nya golden cross dan bar chart di bawah 0 makin tipis. Volume semoga aja besok besar, dan bagusnya lagi kalau mampu breakout 310. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham ketiga, ada BRPT yang hari ini ditutup naik 0,97% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BRPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT sudah terkonfirmasi uptrend ya. Dia akhirnya mengakhiri masa konsolidasinya resisten 1000 dan juga EMA 200. Sini garis merah juga sudah di breakout setelah 5 hari konsol aja di hari ini dan akhirnya breakout. Dan juga ini sudah saya rekomendasikan dari saat dia masih konsolidasi mungkin seminggu yang lalu ya. Belinya tuh di 970 kalau nggak salah. Nih, dan ya udah lumayan profitnya kan, sekitar 7% dalam semingguan lebih. Dan juga ini pola descending triangle-nya juga di breakout, area base-nya juga di breakout. Ya kalaupun retest ini makan lagi buy on weakness kalau misalnya dikasih dia koreksi sampai 1000. Jadi seperti itu. Targetnya kemana? Kalau dilihat ya ini juga kan bisa aja web 1, web 2, web 3. Web 3-nya itu 1200. Jadi potensi upside masih sekitar 160 poin. Jadi sekitar 15%. Ya, kalau mau tetap hot juga nggak masalah. Kalau mau cut loss ya cut loss aja kalau dia jebol EMA 200-nya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1000 udah cut loss aja dulu di 970. Pokoknya yang penting di bawah EMA 200-nya. Bisa seperti itu strateginya, tapi kan dengan kondisi sekarang cut loss-nya lebih dalam. Ya lihat besok kalau dikasih merah itu lebih bagus untuk BRPT ya. Potensi BRPT akan uptrend. Jadi seperti itu. Yang penting BRPT nggak turun lagi dari 1000. Langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,57% ke harga 3480. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MDKA didistribusi oleh AK, tapi ditampung yang cukup besar juga oleh KZ dan CS, JP, BBMG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA reject support 3450-an dan dia naik. Ya ini peluang bagus. Yang penting besok kan nggak candle merah. Kalau besok candle merah dan tutup di bawah resistennya ini atau di bawah 3400, ya ini bisa digambar seperti ini ya. Jangan satu harga, nanti takutnya salah persepsi. Nah bisa seperti ini ya. Jadi area toleransinya tuh 3400 sampai 3460-an ini. Nah kalau dia jebol ini ya udah potensi ke 3200, beli lagi di bawah. Jadi kalaupun yang mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss kalau dia jebol 3400, ya sekitar 2,5% lah. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 3200 itu sekitar 280 poin. Ya cut loss-nya itu sekitar hampir 7-8% ya. Nah, 8%. Kalau mau ya terserah ya, karena MDK ini akan uptrend. Kalau ditarik kemana arahnya ya bisa dengan Fibonacci dari swing high ke swing low-nya. Nah ya 3700-an bisa. Kalau dilihat ya memang all time high ya. Untuk MDKA menarik juga diperhatikan, arahnya masih ke atas karena uptrend. Jadi seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham kelima, ada Pegas yang hari ini ditutup malah terkoreksi tipis 0,33% ke harga 1495. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Pegas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas ini bagus, dia masih konsolidasi di area support 1500 ya, masih belum bisa dikatakan jebol. Dan juga ini ada pola bullish penan atau area base bisa juga seperti ini ya. Nah ya yang penting nggak turun dari 1475 lah. Kalau dia turun dari 1475 ya bisa ke 1500
1450 dan 1400. Jadi masih menurut saya masih bisa pakai strategi satu kali average down. Kalau mau beli di 1495 ya. Kalau misalnya dia jebol 1450 bisa tambah di sekitaran di bawah 1450, dekat-dekat 1400 dua kali, dan ini udah nggak valid ya. 1300 nih kemungkinan ditinggal karena sudah lewat ya saatnya untuk naik ya. Jadi ini nggak valid lagi. Sekarang itu support kuatnya 1400. Jadi jebol itu mending cut loss. Kalau dari harga sekarang dua kali cicil ya menurut saya nih 8% ya masih normal ya. Cut loss 8% itu untuk swing trade memang risk rewardnya nggak masuk, tapi kalau dia breakout 1600 target akhir tahun bisa 1800. Jadi potensi upside-nya masih bisa 20%. Cut loss-nya tadi cuma 8%. Jadi 1/2,5 target kenaikannya, karena ini kan terlihat dia reject tahun 2021. Ini pola dead cat bond setelah turun coba uji gagal reject. Ini kan dia reject juga sebelum mantul. Nah ini berapa kali reject, memang satu kali offset tapi langsung dari bawah naik terus reject lagi. Ya harusnya ada potensi lah 1-2 hari ke depan dia breakout minim 1550 untuk Pegas. Dan juga Pegas hari ini koreksinya volumenya biasa aja ya. Emang MACD-nya masih mengarah ke bawah tapi nggak masalah karena masih di atas perbatasan garis 0. Besok bisa berbalik arah kalau Pegas breakout 1500. Jadi atur strategi lah bagaimana kalau mau beli Pegas ya, karena jangan lihat ke atas, lihat juga ke bawahnya di mana harus cut loss kalau di luar rencana untuk Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Antam yang hari ini ditutup terkoreksi 1,26% ke harga 2350. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Antam didistribusi. Sebelum ke teknikal Antam, mau dilihat dulu harga nikel. Harga nikel juga masih konsolidasi nih ya. Memang dia sudah turun, tapi besok bisa aja naik. Ini kan masih dalam masa perdagangan, bisa aja ditarik naik. Harusnya kalau mau bagus dia harus ditarik naik lah, minimal tutup di atas 1515. Tutupnya itu kalau nanti nikel di harga atas 1540 baru ada peluang Antam juga kembali uptrend. Ini kan dia masih bisa bilang pola dead cat bond. Ini dia harus membuat swing low-nya di area 1500. Ini bisa menjadi support. Kalau ini support dan 2 hari ke depan dia naik hijau, ya ada peluang ini swing low dan kembali up trend. Dan juga untuk Antam setelah gagal melewati 2400 ya turun lagi, wajar. Dan ini kan Antam masih bergerak di area base-nya itu supportnya 2300. Kalau mau beli Antam nanti tunggu di 2300 beli ya. Sekarang itu 2300 saja belinya, nggak usah nawar sampai bawah. Kecuali setelah beli langsung turun ya bisa approach down di area 2200an ini. Tinggal cut loss dari harga 2300 saja, cut lossnya paling 6%. Risk rewardnya juga menarik karena momentumnya kan mau uptrend di Desember. Itu gambaran aja ya, dan belum tentu, dan bisa seperti ini nantinya. Nih belinya di 2300an lah. Nih risk rewardnya juga masih bagus nih, masih menarik. Paling cut lossnya sekitaran 2140 lah. Nih sekitaran 6% 7%. Profitnya nih tarik aja konsolidasinya 2600 13%. Jadi risk rewardnya 1/2. Apalagi nanti kalau Kompim breakout 2600 sudah target menutup gapnya ini di 3000an. Nih risk rewardnya juga 1/4. Yang penting sabar. Jadi seperti itu. MACD-nya juga pelan-pelan mengarah ke atas, memang akan membentuk dead cross, tapi terlihat kan Antam 2 hari koreksi dengan volume yang makin kecil. Ini dia reject area 2340. Ya lihat besok lah, kalau dia besok bisa breakout atau minggu ini bisa tutup di atas 2400, peluang minggu depan lanjut. Atau dia bisa aja breakout konsolidasi dulu 1-2 minggu baru Desember lanjut. Ini kan juga bisa membentuk swing low-nya di area ini. Ya semoga aja nggak jebol. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,03% ke harga 4.770. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco jebol lagi ya 4.800, tapi memang nggak seperti itu gambarannya. Bisa ditarik seperti ini ya, nggak harus satu harga. Ya sekitaran 4.800 sampai 4.750. Ya masih bisa dibilang di area support
untuk Inco. Dan ini kan Inco lagi konsolidasi. Besok kalau misalnya nikel rebound dan bisa tutup di atas 15 harganya, Inco ada peluang juga rebound, dan juga ini sudah menarik ya. Apakah Inco bisa ke bawah? Sepertinya enggak ya. Ini ditarik sudah enggak di sini ya, di sini 4.500-an lah. Dan juga kalau saya beli Inco, saya akan cut loss kalau dia tutup di bawah 4.700. Nih, cut lossnya sekitar 2,5%. Daripada saya dibawa ke bawah 7%, mending cut loss dulu, buyback di bawah. Atau kalau Bapak Ibu mau toleransi, cut lossnya sekitaran 6,57%. Rewardnya kalau ditarik sampai 5.000, menutup gapnya 0,71% ya. Jadi seperti itu untuk Inco. Juga waktu analisa saya sebelumnya ada potensi menutup gapnya minggu ini. Ternyata nggak sampai juga ya, gagal melewati 4.900-nya nih. Kalau dia tutup di 4.900 sih kemungkinan menutup gap, tapi kan ini ternyata gagal. Dan juga ini masih konsolidasi nih range-nya. Ya ini kesempatan beli, tinggal cut loss. Kalau dia jebol 4.700, cut loss-nya juga tipis, rewardnya lebih bagus. Kesini aja 2,5 ya, risk rewardnya 1:1 lah. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tins yang hari ini ditutup di harga 1.585 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari pokok samarinya, Tins didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Tins juga masih konsolidasi ya, sabar aja. Dan kemungkinan juga Tins nggak turun lagi sampai 1.400 kecuali ISG crash kan sisa 2 minggu, terlalu dalam juga kalau dia turun sampai 1.400. Tapi kalau dia turun sampai 1.400 itu lebih bagus, potensi upside-nya kalau uptrend Desember itu lebih besar. Tapi apakah dikasih sama market makernya ya? Kemungkinan enggak, karena nih lihat Tins juga koreksi 3 hari dengan volume yang makin terbatas dan MACD-nya mulai menyempit. Besok itu bisa ada rebound, tapi rebound terbatas paling-paling sampai 1.620 dan 1.630. Tapi kalau sampai bisa tutup di atas 1.640 minggu ini, minggu depan itu targetnya 1.700. Dan juga sesuai gambaran ini ada bentuk pola cup and handle. Kalau confirm reout 1.900 dan targetnya bisa 2.000. Jadi seperti itu untuk Tins. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.